welcome back to Entertainment by IDN Times. Dengan siapa lagi? Dengan aku, Larasati Putri. Seperti biasa selama 30 menit ke depan nih, Entertainment bakal menyajikan berita-berita ter-up to date seputar entertain, lifestyle, food, travel, dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Dan tentunya yang kita share di Entertainment ini diambil dari kanal IDN Times ya, bestie. So langsung aja kita ke berita pertama yang lagi hot-hotnya banget nih. Soal Wendy Walters. Selebgram Wendy Walters akhirnya buka suara guys soal isu perselingkuhan suaminya Reza Arab. Dan surprisingly, selebgram yang telah resmi menikah di 2021 lalu membenarkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Reza Arab. Serem sih. Kita langsung simak aja info selengkapnya di video yang satu ini. Check this out. Beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan soal isu perselingkuhan di rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Akhirnya, Wendy membenarkan isu perselingkuhan tersebut. Istri Reza Arab ini mengatakan, ia mengetahui Reza Arab berselingkuh darinya setelah lebih dari 1 tahun menikah. Wendy mengetahui perselingkuhan tersebut karena diberitahu oleh orang terdekat Reza Arab. Beberapa kali sudah curiga, namun Wendy masih berusaha percaya pada suaminya tersebut. Sampai akhirnya Wendy baru percaya setelah melihat sendiri suaminya berselingkuh. Bahkan, Reza Arab pun sudah mengakui hal tersebut pada sang istri. Wendy juga menyebut bahwa yang sebenarnya terjadi lebih parah lagi. Namun, ia mengatakan tak memiliki kekuatan untuk menjelaskan semuanya kepada media. Lewat perbincangan dengan Luna Maya sembari tak kuasa menahan tangisnya, Wendy mengatakan dirinya sudah mantap ingin cerai dari sang suami Reza Arab. Move ke berita kedua, kali ini berita yang keren banget nih, panutan aku banget. Agnes Mo akhirnya show lagi di Indonesia. Jadi Agnes Mo ini jadi salah satu musisi yang tampil di Synchronize Fest 2022 di puncak hari ketiga di Minggu 9 Oktober lalu guys. Penampilan Agnes Mo sekaligus jadi penutup festival musik yang digelar di Gambir Expo Jakarta ini. Pengen lihat gak sih kayak gimana keseruan penampilan Agnes Mo di Synchronize Fest? Yuk langsung kita intip potretnya. Roll this out. Agnes Mo bikin suasana pecah saat tampil di Synchronize Fest 2022 hari ketiga. Agnes membuka penampilannya di Synchronize Fest 2022 dengan menyanyikan lagu hitsnya yakni Coke Bottle. Selanjutnya Agnes Mo juga membawakan sejumlah lagu legendarisnya seperti Cinta di Ujung Jalan, Bilang Saja Kau Mau, dan masih banyak lagi. Penyanyi yang dikenal dengan vokal dan tarian menakjubkan ini membius penonton dan membawa nostalgia ke era 2000-an. Saat menyanyikan lagu Matahariku, suara Agnes mencapai titik tinggi yang kemudian diikuti gemuruh tepuk tangan para penonton. Dalam momen yang sama, ia mengungkapkan bahwa suaranya sedang tidak dalam kondisi baik. Meski begitu, Agnes berhasil tampil dengan energik dan bikin para penonton di Gambir Expo ini semakin bergelora. Pada penampilannya kali ini, Agnes mengenakan crop top putih dan beanie sebagai penutup kepala. Wah, akhirnya setelah lama nggak tampil nih, Agnes Mo kembali menghibur para penontonnya ya di Indonesia. Pecah banget. Jadi gimana nih? Udah move on dari keseruan weekend pekan kemarin belum? Berita ketiga masih soal Agnes Mo, tapi kali ini beralih ke Singapura ya guys. Kalian pasti tahu nggak sih patung replika lilin yang di Madame Tussauds Singapura nih, dari Jokowi sampai Anggun udah ada ya. Dan baru-baru ini penyanyi hits Agnes Mo akhirnya jadi salah satu artis Indonesia yang ada wax figurnya di sana. Wow, congrats Agnes Mo, selamat ya. Yuk langsung aja kita intip potret Agnes pas ketemu kembarannya dari lilin. Check this out. Agnes Mo secara khusus terbang ke Singapura untuk menghadiri acara pengungkapan patung lilinnya di Madame Tussauds. Well, ternyata momen ini pun udah dinantikan sejak lama loh oleh Agnes Mo.
Pelantun lagu Tak Ada Logika ini juga sempat mengabadikan potret bersama kembarannya loh. Agnes Mo sempat mengungkapkan proses pembuatan patung lilinnya ini pada bulan September lalu. Dalam unggahan Instagram pribadinya, Agnes tampak diukur dari berbagai sisi hingga memilih sendiri bola mata untuk patung lilinnya. Bikin takjub para penggemar, patung lilin Agnes Mo ini dinilai sangat mirip dengan sang artis. Nah, kalau ini dia momen saat Agnes Monica meniru gaya patung lilinnya. Mirip gak nih? Gak cuma meniru aja, gemes banget Agnes Mo juga sempat ngajak bercanda patung lilin yang bener-bener duplikat dirinya guys. Banyak warganet yang bangga dengan Agnes Mo karena figurnya berhasil dibuatkan dalam bentuk patung lilin oleh Madame Tussauds Singapura. Menurut kalian gimana nih, Agnes Mo dan patung lilinnya ini mirip banget gak? Atau mirip doang? Komen yuk di bawah ini. Berita selanjutnya lagi trending di media sosial belakangan ini guys. Kalian mungkin udah lihat sih video Pamungkas pas manggung di bengkel Night Park Cafe SCBD belum lama ini bikin media sosial geger terutama di Twitter sih, sempat trending topik gitu ya. Kok bisa sih? Gimana enggak nih? Soalnya video yang beredar itu memperlihatkan Pamungkas penyanyi To The Bone yang menggesekkan ponsel seorang fansnya ke bagian vital tubuhnya. Wah, ini menuai banyak banget kontra guys. Serem sih, kok bisa sampai gitu sih Pamungkas? Motivasinya apa ya melakukan hal itu? Tapi dia akhirnya klarifikasi sih. Langsung aja kita lihat yuk, check this out. Video tersebut sontak menuai hujatan dari warganet, bahkan sempat jadi trending topik di Twitter. Beberapa hari diam, Pamungkas akhirnya buka suara lewat video yang diunggah ke Instagram story-nya pada Minggu 9 Oktober 2022 lalu. Soal videonya yang tengah ramai diperbincangkan, Pamungkas menyebut bahwa hal itu adalah murni merupakan fan service antara dia dan penggemarnya. Dinilai tak senonoh hingga menuai hujatan, Pamungkas kemudian membandingkan aksi viralnya dengan penampil lain yang menurutnya justru lebih parah. Menurut pemilik nama asli Rizky Rahmahadian, Pamungkas ini tidak ada pelecehan seksual dalam aksi manggungnya tersebut. Sebagaimana diketahui, karena video viralnya Pamungkas langsung diserbu warganet. Beberapa menuduh pemilik album Berdi ini sedang mabuk, bahkan menggunakan narkotika. Gerah dengan komentar tersebut, Pamungkas pun menegaskan kalau ia tidak sedang mabuk. Perihal narkotika, Pamungkas menyebut sejak lahir hingga saat ini dirinya tidak pernah menyentuh narkoba. Karena banyaknya komentar negatif yang sudah melenceng kemana-mana, Pamungkas pun meminta warganet untuk mengembalikan semua hal kepada konteksnya. Pamungkas mengaku ia tidak sedang membela diri atas tindakan yang viral tersebut. Namun karena sudah merugikan orang-orang di sekitarnya, termasuk sang manajer yang dikabarkan sampai masuk rumah sakit, ia pun merasa perlu angkat bicara. Terlepas dari hujatan dan dukungan yang diterimanya, Pamungkas memandang semua hal yang telah terjadi adalah sebagai konsekuensi dari pekerjaannya. Next, masih soal berita yang lagi trending topik soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tapi kali ini mau bahas Lesti Kejora. Kayak yang diketahuin oleh publik ya, terutama fans Leslar nih. Kalau saat ini rumah tangga keduanya tengah disorot sepekan belakangan ini. Bahkan dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Bilar telah dilaporkan Lesti ke pihak berwajib sejak 28 September lalu. Biasanya sih public figure kalau ada masalah rumah tangga kan suka curhat lewat media gitu ya, lewat podcast lah, atau kayak bikin posan di Instagram or Twitter or something gitu ya. Tapi berbeda nih sama Lesti. Nggak melakukan konfirmasi atau favivo apapun di sosial media, tapi Lesti ini justru mencari ketenangan dengan diam-diam pergi umroh sama keluarganya guys. Masya Allah, Lesti. Langsung aja yuk kita lihat potret Lesti dan keluarga di Tanah Suci yang diabadikan oleh warganet. Check this out.
Baru-baru ini ada warganet yang mengabadikan momen keberangkatan Lesti Kejora ke Tanah Suci. Di bandara, ia mengenakan khimar dan nikab coklat. Dalam salah satu video viral yang beredar, terlihat ayah Lesti, Endang Mulyana, memeluk putrinya secara hangat di depan Ka'bah. Tak terkecuali sang kakak, Benny, juga terlihat menenangkan adik kesayangannya. Tak hanya dengan keluarga ke Tanah Suci, terlihat juga sosok Ustadz Muhammad Subki Al-Bukhuri yang begitu dekat dengan keluarga Lesti Kejora. Tak lupa, ibunda Baby Al tersebut tampak menuliskan sesuatu di Jabal Rahmah. Selama di Tanah Suci, beberapa jamaah asal Indonesia tak sengaja bertemu Lesti kemudian meminta foto bersama. Kendati demikian, Lesti tetap mengenakan nikab berwarna hitam untuk menutupi sebagian wajahnya. Masya Allah, Lesti Kejora dipuji karena keputusannya yang tidak mengumbar masalah rumah tangga di sosial media. Justru ia memilih langsung melaporkan dugaan KDRT ke polisi dan menenangkan diri dengan ibadah ke Tanah Suci. Besti, jangan kemana-mana karena Entertainment bakal balik lagi habis ini dengan film Inang nih. Penasaran nggak? So stay tune terus di Entertainment by IDN Times. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Nek bocah lair kebukasan, kudu diruwat. Sing olo-olo kuwi mau dirampuni dina kuwi. Kinepeno kawula saking sedaya pagebluk makar lan mungkur. Kacilakan. Kalau lo tahu apa yang gue rasain, apa yang gue alamin di sini, lo bakal ngerti. Gila ya lo dapet anak dari cowok di FB, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB juga. Tapi sekarang gue nggak bisa ninggalin anak gue di sini. Kamu datang ke sini baik-baik, sekarang mau pergi juga baik-baik. Hai guys, welcome back to Entertimes. Kayak janji aku tadi ya, kita bakal bahas film Inang. Barusan kayak udah lihat kan trailernya. Keren banget, bikin penasaran. Terus dari film Inang itu kita tahu ternyata ada yang namanya Rabu Wekasan ya. Dan penuh dengan misteri guys. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa sih langsung nonton aja filmnya di bioskop kesayangan kalian. Karena mulai 13 Oktober kemarin, Inang udah tayang di seluruh layar lebar di Indonesia. Dan kali ini di berita yang ketujuh nih, bakal ada eksklusif interview para cast Inang, sutradara. Mereka belak-belakan nih soal proses sampai behind the scene pembuatan film Inang ini. Bahkan katanya Naysila Mirdad tuh kaget pas dia reading script, dia baru tahu kalau dia satu film sama ibunya sendiri yakni Lydia Kandou. Penasaran nggak gimana cerita proses juga behind the scene-nya? Langsung aja kita lihat eksklusif interviewnya di video yang satu ini. Check this out. Halo, saya Fajar Nugros, saya sutradara film Inang dan di sebelah kiri saya. Halo semuanya, saya Rania Putrisari. Di sini saya berperan sebagai Nita. Halo semuanya, saya Naysila Mirdad, di sini berperan sebagai Wulan. Halo juga, saya Lydia Kandou. Ini anak saya asli. Peran saya sebagai Ibu Eva. Nek bocah lair kebukasan, kudu diruwat. Sing olo-olo kuwi mau dirampuni dina kuwi. Kinepeno kawula saking sedaya pagebluk makar lan mungkur. Kacilakan. Kalau lo tahu apa yang gue rasain, apa yang gue alamin di sini, lo bakal ngerti. Gila
Gila ya lo dapet anak dari cowok di FB, sekarang lo mau kasih orang tua asuh dari FB juga. Tapi sekarang gue nggak bisa ninggalin anak gue di sini. Kamu datang ke sini baik-baik, sekarang mau pergi juga baik-baik. Karena dari awal saya memang suka pengen membuat sesuatu yang baru ya. Biasanya udah 1 tahun bikin komedi dan drama dan pengen membuat sesuatu yang beda lah gitu. Dan tentunya beda itu nggak asal beda, supaya tetap ada marketnya, tetap ada penontonnya gitu ya. Dan nggak susah untuk mendobrak sesuatu yang baru-baru banget, beda-beda banget lah gitu. Dan ya pilihannya kalau nggak action ya mungkin horor gitu. Dan action kan kalau kemarin waktu pandemi terlalu heavy, terlalu istilahnya terlalu repot di era pandemi untuk di-syuting di pandemi, jadi pilihannya kita ke horor. Oke, jadi kenapa film horor? Karena begitu aku baca ceritanya, aku tertarik banget. Aku jadi berpikir kalau aku melewatkan film ini, aku akan sangat menyayangkan nantinya gitu. Nah, akhirnya aku ada di sini lah berperan sebagai Wulan. Terus prosesnya tuh sebenarnya lucu banget ya, karena saat itu aku lagi di rumah aja, tiba-tiba mama bilang, nah ada sinopsis nih, kamu tertarik nggak? Tapi ini film horor. Nah yang tadi aku bilang, begitu aku baca, wah aku suka banget. Lalu aku tanya sama mama, siapa mama ini direkturnya? Mama bilang Mas Fajar. Untung langsung baca ya? Biasanya kan dikirimin apa nggak? Nggak, iya biasanya ketunda-ketunda gitu. Kalau ini langsung baca saat itu. Langsung baca karena aku emang lagi di rumah, lagi santai gitu. Terus aku bilang, wah oke banget nih gitu. Mau, suka, ya udah coba datanglah ke kantor IDN gitu, nanti meeting di sana. Oke. Pas datang meeting perkenalan, tiba-tiba saat itu aku nggak tahu kalau mama juga main. Tiba-tiba aku datang nggak ada mama. Aku tanya, mama kok ada mama di sini gitu. Ngapain? Terus mama bilang apa? Mas Fajar juga ngomong waktu itu. Loh, kan mama enggak, Mas Fajar duluan yang ngomong. Mama mau main di sini gitu. Jadi saat itu aku nggak tahu. Kalau proses casting, aku juga dipanggil sama casting director buat dikasih tahu nih karakter, screen test karakter Nita seperti apa. Awalnya juga kayak, aduh ini sebelumnya nggak pernah kayak gini gitu. Gimana ya, berani nggak ya gitu kan. Terus habis itu setelah diceritain benar-benar ceritanya seperti apa, menarik juga ya. Jadi udah mulai bimbang nih. Kayaknya seru juga nih kalau dicoba gitu. Karena kan kalau nggak dicoba kita juga nggak punya challenge lagi kan gitu. Jadi yaudah kita screen test aja dulu. Terus ternyata masuk. Jadi ya udah disiksanya setelah itu deh. Gitu. Kalau saya ditawarin, terusan saya baca sinopsisnya, saya tertarik. Cuman semakin tua emang sebetulnya saya semakin agak penakut gitu kan, penakut dengan hal-hal horor. Jadi saya datang ke kantor, saya pengen lihat dulu nih orang-orangnya horor nggak mukanya gitu. Jujur, gitu kan. Saya lihat energi negatif, gue makin takut nih gitu kan. Ternyata muka ganteng gitu. Gitu terus. Iya benar, pokoknya tidak menyeramkan suasana pada saat itu. Oke, gitu kan. Nah terus awalnya juga saya nggak tahu kalau ternyata yang dipilih itu Nai. Begitu saya udah oke, baru ditawari Nai, saya kasih tahu Nai begitu. Ya sebenarnya kan kita ngelihat kemampuan dia punya pengalaman. Jadi ini sebenarnya kan kebutuhan dramanya memang sangat tebal ya untuk karakternya Sina gitu. Karena ini soal single woman di kota besar gitu. Bagaimana dia survive, bagaimana dia menghadapi segala tantangan dan berusaha bangkit gitu. Dan karakternya Nai
cocok untuk basic karakter si Wulan itu sendiri gitu. Jadi dia udah ada skill drama, acting dramanya cukup kuat. Nah kemudian tinggal kita bawa karakter itu, kita hidupkan di sosok Wulan yang berbeda dengan peran-peran yang dia alami sebelumnya gitu, yang dia jalani sebelumnya. Jadi menurutku dari basic karakter dan pengalamannya dia udah pas dulu dengan ada basicnya dulu untuk karakter Wulan di film ini gitu. Oke, kalau menurut aku dua-duanya pastinya punya tantangannya sendiri karena proses kerjanya juga sangat berbeda ya antara film sama antara kita bekerja di dunia stripping untuk TV gitu. Terus kalau dibilang apa yang disuka, apa yang nggak disuka, aku jalanin aja sih, aku pelajarin dan aku nikmatin dan syukurin gitu. Jadi nggak ada yang ngebuat aku ngerasa nggak suka. Iya, oke. Mama? Iya, Mama jawab. Tenang. Bedanya kalau stripping itu panjangnya nggak jelas, terus kita nggak tahu kapan berhentinya dan bisa anytime kita selesai gitu. Nggak bisa bikin janji sama orang lain karena schedule-nya juga nggak jelas. Tapi kalau di film kita udah ketahuan tuh sekian hari shooting days, terusan hari ini kita syuting apa aja, scene berapa. Jadi persiapan mental, persiapan kita untuk persiapan kita untuk berkarakter di situ, di scene itu, di plot itu, jadi lebih yakin gitu. Kalau stripping kan apa nih yang mau, kita belum tahu, kadang-kadang seperti itu juga kan, on the spot. Jadi kadang-kadang kita langsung nyari, aduh gua mesti ngapain gitu. Nah kalau layar lebar enggak, kita bisa bikin persiapan itu dari rumah gitu. Sama mungkin ini kali ya, proses kerjanya. Kalau di film kan yang tadi Mama bilang persiapannya tuh udah mateng dari sebelum kita mulai syuting gitu, kayak dari proses reading semua dimatengin di sana. Tapi kalau kita kerja di stripping, di TV, semuanya harus serba instan. Satu episode harus bisa diselesaikan, kadang 2-3 episode dalam satu hari. Gitu. Jadi kalau di film semuanya udah sangat matang, terprogram gitu. Jadi jauh lebih jelas dan kita bisa planning gitu untuk hidup kita mau apa setelah ini. Bisa gitu, membuat lebih baik. Ya catatan pentingku adalah membuat horor itu nggak gampang gitu. Kita harus punya treatment khusus untuk membangun situasinya, membangun lingkungannya, membangun ruangnya yang mencekam gitu. Dan kalau aktor-aktornya sudah berakting takut tapi lingkungannya nggak nakutin kan malah jadi lucu, jadi komedi. Dia ini kenapa nih orang terang kok penontonnya tidak ikutan merasa takut, kan PR gitu. Jadi semuanya harus match dan itu menurutku adalah catatan paling penting kedepannya kalau saya membuat lagi buat film. Jadi yang bilang horor itu dulu gampang, tinggal digelap-gelapin aja semuanya, nggak gitu juga. Idenya tetap harus kuat dan sebagainya. Kita harus ada penawaran baru kepada penonton supaya mereka tertarik buat pergi menonton film dan merasakan experience-nya di bioskop. Jadi Inang kan kita bikin buat bioskop. Jadi kalau ingin tahu rasanya benar-benar mencekam dan kelam gitu ya, paling tepat nontonnya di bioskop. Kalau aku ini kan baru banget buat aku untuk main film, kedua apalagi di sini kan horor, thriller, menegangkan, menakutkan. Persiapannya adalah persiapan mental. Persiapan mental sama persiapan fisik gitu. Pastinya sih itu. Kalau Alkes berarti jawabnya bareng. Oke. 1, 2, 3. Percaya. Percaya nggak percaya sih gitu ya. Ya gitu, karena kita kan tumbuhnya dulu Baca zodiak nggak? zodiak baca kan Percaya dulu enggak juga sih. Pusing ntar bacanya. Pas paling kecil tuh zodiak. Iya benar sih, tapi kadang kalau terlalu dipercayain banget jadi pusing sendiri nanti kalau kejadian. Gitu. Terus kan kita hidupnya juga ngelewatin cerita rakyat, jadi dari kecil tuh memang udah nggak jauh lah dari mitos-mitos yang ada. Jadi boleh percaya boleh enggak gitu. Jadi mungkin biasanya kalau ternyata kejadian,
ya juga ya, berarti bener nih gitu. Jadi balik lagi, percaya nggak percaya. Tapi ya kalau sekitarnya menakutkan ya jadi percaya sih. Rebo Wekasan saya baru tahu di judul ini. Tapi kalau untuk hal-hal mistik yang lain, saya sepertinya percaya juga. Ya. Iya. Soalnya kan Aku pikir saya nggak percaya, ternyata saya percaya juga. iya, karena memang ada gitu. Hal-hal seperti itu tuh ada, seperti misalnya apa itu babi ngepet. Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu kan memang ada, karena saya percaya misalkan dengan kakak saya yang depan rumahnya diliwatin babi ngepet. Nah, kayak begitu gitu. Dan banyak sekali hal-hal, saya kan memang tinggal di daerah dulunya, bukan Jakarta. Jadi mereka sangat pernah heboh gitu. Pernah heboh dalam satu hal ini, dan saya pernah datengin juga gitu. Tapi untuk ngalamin sendiri nggak pernah. Itu loh. Jadi antara percaya tapi nggak ngalamin. Ya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya lah. Aman. Idem. Sama lah kayak mama aku. Kayak sama semuanya di sini deh. Apalagi kan papaku kan orang Jawa ya. Jadi banyak juga kayak cerita-cerita mitos yang suka diceritain gitu sama anak-anaknya. Jadi nggak asing lagi. Tapi dibilang percaya nggak percaya, ya percaya nggak percaya juga gitu. Iya, terlalu unik untuk ada di realita, tapi ada gitu, gimana? Kecuali kalau kita suka main ke dukun atau apa, nah itu kita langsung yakin, percaya gitu. Tapi karena kita nggak main begitu, tapi banyak hal seperti itu. Jadi Main ke dukun kan bisa dukun pijat, Dukun anak. Buat saya sih semakin berat karena ini hal baru bagi saya ya. Pasti kan nggak ada yang enteng ya. Idem, semua berat, semua punya tantangannya sendiri. Jadi Renia orang tuanya nggak boleh nonton. Dibukanya di sini. jangan nonton ya. Nanti kaget. Nanti shock lagi mama papanya Rania lihat Rania kayak gitu. Berat semuanya berat lah Mas. Sebenarnya ada yang paling berat aku pengen cerita, tapi ini adalah scene. Iya gitu, spoiler dong. Aku gak bisa cerita. Tangannya udah gini. Tahan. kamu apa yang paling berat? Jadi waktu itu scene sekian, nggak bisa diceritain. Spoiler. Pokoknya ada. Ada lah Mam, ada. Ya sequelnya ada kalau tanggal 13 kalian semua ke bioskop Oktober ini dan nonton rame-rame sampai penontonnya 1.300.000. Amin. Lebih ya? Baru kita bikin sequelnya buat kalian semua. Lebih mencekam. Lebih dong. Amin, lebih lah. Kan harus lihat si Nay ngapain di sequelnya. Halo teman-teman. Jangan lupa nonton film Inang di bioskop mulai 13 Oktober 2022. Sobat milenial jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada lagi segmen yang seru banget bahas soal serba-serbi drama Korea. So stay tune terus di Entertainment by IDN Times. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Annyeong yorobun, welcome
welcome back to Enter Times. Nah, kayak yang aku bilang tadi bahwa kita bakal bahas serba-serbi drama Korea ya. Dan kita punya eksklusif interview lagi guys. Kalau tadi dari para pemain film di Indonesia, nah sekarang dari Korea nih. Disney Plus Hotstar baru aja rilis tayangan drama Korea berjudul The Golden Spoon yang diangkat dari webtoon ternama. Drama yang satu ini dibintangi oleh Yok Sung Jae, Yeon Woo, dan Lee Jong Won. Nah, kali ini spesial banget IDN Times berkesempatan buat ngobrol bareng sama ketiga cast utamanya nih. Di sini mereka buka-bukaan soal peran di drama ini plus membagikan wishlist mereka di masa depan. Kira-kira apa aja ya? Langsung aja yuk kita tonton. Cus! Halo IDN Times, saya 육성재, Saya Yeonu. saya 종원. Apa kabar? For Sungjae, this is not first time you play a high school student. How do you feel about playing this role again? And according to you, until what age you still suitable to play a high school student? 아무래도 제가 학교 때 이후로 거의 7년 만에 고등학생 연기를 하는 것 같은데 교복을 입어보니까 그렇게 나쁘지 않더라고요. 모니터링을 해봤는데 아직 고등학생 해도 괜찮겠다 해서 한 어림잡아 한 30 한 중반까지는 그래도 고등학생 해도 되지 않을까. 근데 고등학생 연기가 굉장히 매력이 있는 게 뭘 해도 용서가 되는 느낌이에요. 굉장히 말투에서부터 굉장히 철없고 좀 성인이 했으면 조금 오글거릴 수도 있는 대사들을 고등학생이니까 어리니까 라는 그런 이점이 있으니까 뭔가 보여줄 수 있는 연기의 스펙트럼이나 성격도 굉장히 넓어지는 것 같더라고요. 그래서 좋습니다. Okay, so next question for Lee Jong Won. Could you share with us how you managed to play your character, two characters, Wang Taeyong and Lee Sung-cheon, and because this character was different? 일단 첫 번째로 이 변화에 있어서 굉장한 이제 부잣집 아들과 이제 흑수저집의 아들이 바뀌게 되면서 저는 기억을 잃은 채로 바뀌기 때문에 완벽하게 이 대비를 제일 크게 주고 싶어서 헤어나 뭐 이런 의상 모든 주변 환경에 있어서 저희가 바꾸려고 노력을 좀 많이 했고요. 그리고 연기 또한 이제 좀 승천이가 원래 했던 거랑 좀 비슷하거나 혹은 승천이 같게끔 연기하는 거에 제일 중점을 두고 제일 연습을 많이 한 것 같습니다. Okay, so Hae Young-woo, this question for you. You brought a webtoon character Oh Yeon-jin to life. Could you please tell us more about how you gave life and personality to this character? 여진이란 캐릭터는 일단 저랑 되게 많이 반대되는 구석이 많은 캐릭터인데요. 그래서 제가 모르겠는 부분들이 많았어요. 어떤 씬을 딱 이렇게 분석을 해보려고 하면은 이해가 안 가는 그런 장면들이 많아가지고 그런 부분들이 많아서 그래서 저한테서 뽑아오기보다는 그런 감정적인 것들을 바깥에서 도움을 좀 많이 찾았던 것 같아요. 레퍼런스를 많이 찾아보고 주변에 좀 많이 물어보기도 하면서 이 캐릭터를 완성을 했던 것 같습니다. Okay, so in this question for three of you, you can answer one by one. So, what character you want to play besides your original character in the series without thinking about gender? 저 같은 경우에는 슈퍼히어로를 연기를 한번 해보고 싶어요. 마블의 슈퍼히어로들처럼 좀 뭐 스파이더맨처럼 그 막 이런 웹서핑 아닌데? 잠깐 그거 뭐야? 어쨌든 그렇게 막 건물들을 거미줄로 날아다녀 보고 싶고 막 그 아이언맨처럼 이렇게 막 이렇게 비행도 해보고 싶고 그런 슈퍼히어로들을 한번 저와 바꿔서 연기를 해보고 싶습니다. 저는 개인적으로 이번에 여진이란 캐릭터를 거쳤으니까 그 여진이보다 훨씬 더 악에 가까운 캐릭터를 연기를 해보고 싶어요. 뭔가 재미있었거든요, 이번에 연기를 하면서. 그렇습니다. 네. 약간 말레피센트 같은 느낌. 발음이 왜 그래요? 말레피센트. 네. 그런 거 연기하면 잘 어울릴 것 같아요. 그래요? 네. 그렇습니다. 네.
저는 금수저로 이제 바꿔서 연기를 할 수 있다면 사실 바뀌었지만 이제 승천이보다 이 육성재 배우님하고 바꿔서 연기를 해보고 싶어요. 네. 아예 이제 승천이가 태웅이가 된 게 아니라 태웅이가 육성재 배우님과 전 바꾸고 싶습니다. 태웅이 승천이가 아니라 육성재 배우님. 왜냐하면 저랑 에너지가 되게 반대의 에너지를 가지고 있고 굉장히 더 밝고 에너제틱한 이 에너지를 좀 담고 싶은 마음도 있어서 제가 이 육성재 배우님과 아예 수저를 써서 바꾸고 싶어요. Thank you IDN Times. Bye-bye. Bye. Nah, kalau tadi udah belak-belakan para cast di eksklusif interview nih ya, sekarang mau bahas hal menarik yang ada di drama Korea The Golden Spoon nih. Penasaran apa aja nggak? Langsung aja kita play hal-hal menarik yang bisa bikin kamu pengen banget nonton drama yang satu ini. Check this out. Drama The Golden Spoon diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Secara garis besar, premis yang disuguhkan tidak jauh berbeda dari webtoonnya. Drama ini bercerita tentang Lee Song-cheon diperankan oleh Yok Sung-jae yang terlahir miskin. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang nenek yang bisa mengubah orang tuanya lewat sendok ajaib. Sutradara Song Hyun-wook mengakui bahwa premis dari drama ini sedikit kontroversial. Meski diadaptasi dari webtoon, ternyata ada beberapa detail berbeda yang sutradara Song suguhkan. Perbedaan paling kentara adalah usia dari para karakter. Alih-alih sebagai anak SD, para karakter utama digambarkan sebagai anak SMA. Selain itu, di dalam webtoon, Lee Song-cheon bisa menukar kembali orang tuanya dalam waktu 3 bulan, 3 tahun, dan 30 tahun. Dalam versi drama Koreanya juga akan menghadirkan karakter baru yang tidak ada di webtoon, yakni So Young-sin. Sutradara Song sempat menceritakan proses casting dari para karakter utama. Ia juga memuji sisi unik dari masing-masing aktor. Sisi menarik lain yang perlu diperhatikan adalah karakter orang tua di drama ini. Song Hyun-wook berusaha menyuguhkan karakter orang tua yang unik agar menarik perhatian penonton. Seperti karakter So Young-sin, ibu sambung Taeyong yang terlihat lemah dan rapuh, dan banyak karakter menarik lainnya. Meski ada beberapa perbedaan dari versi webtoonnya, ternyata drama The Golden Spoon juga menyimpan beberapa sisi menarik. Para aktor dan aktris juga memuji naskah dari drama ini. Jadi makin penasaran gak sih sama dramanya setelah tahu hal-hal menarik di drama yang satu ini, guys? Ayo, tunggu apa lagi? Kalian bisa nonton The Golden Spoon cuma di Disney Plus Hotstar. Berita terakhir masih soal drama Korea, dan ini yang lagi trending banget, Little Woman, guys. Pasti sobat milenial banyak banget yang udah nonton dan bisa dibilang puas gitu ya sama endingnya. Dan FYI, Little Woman ini berhasil menutup dramanya dengan rating 2 digit, guys. Congrats, Cuke. Gak cuma sukses dalam rating nih, tapi endingnya juga jadi hot topic di kalangan warganet. Banyak yang bilang mereka cukup puas sih sama endingnya, dan FYI, drama ini dipuji dengan berbagai alasan positif loh, guys. Kira-kira apa aja yang dibahas warganet? Yuk, langsung aja kita simak di video yang satu ini. Little Woman berhasil menyentuh 2 digit untuk episode 12 yang tayang pada Minggu 9 Oktober lalu. Dilansir Sompi, berdasarkan Nielsen Korea, episode terakhir ini mencapai rating nasional hingga 11,1%. Angka itu menjadi rating tertinggi selama drama ini tayang loh. Gak cuma itu, Little Woman juga merajai rating pada slot tayang di semua channel TV kabel Korea. Tagar Little Woman episode 12 dan sejumlah nama karakter seperti Sang-ah, Choi Do-il, dan lain-lain bertengger di jajaran trending topik Twitter hingga Senin pagi 10 Oktober 2022. Warganet ramai membicarakan ending Little Woman dan tonnya cukup positif. Banyak warganet mengaku cukup puas karena setelah berbagai plot twist, akhirnya si penjahat berakhir cukup mengenaskan. Selain itu, happy ending bagi para karakter utama juga membuat hati penonton penuh. Ending Little Woman bikin banyak warganet juga membicarakan penampilan para artis yang memerankannya. Beberapa yang jadi sorotan adalah Ji Won sebagai Won Sang-ah yang dianggap berhasil banget nih memerankan karakter penjahat yang sakit, gila, hancur, dan mematikan, serta Wi Ha-jun sebagai Choi Do-il yang dingin, misterius, cerdas, namun akhirnya peduli.
Jadi gimana nih menurut kamu? Ending Little Woman bikin puas kamu juga nggak nih? Aduh, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Ternyata udah 30 menit Enter Times menemani kalian semua. Tapi jangan sedih guys, karena Enter Times bakal balik lagi pekan depan. So jangan lupa saksikan terus Enter Times cuma di IDN App setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi buat kalian yang ketinggalan hari Jumat nih gak sempat tonton, jangan khawatir karena bakal ada rerun Enter Times di YouTube channel IDN Times setiap hari Sabtu. So, aku Larasati Putri bareng teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan kalian semua Sobat Milenial. Sampai jumpa di Enter Times pekan depan. Thank you banget udah nonton Enter Times kali ini. Bye-bye, stay healthy!